Mudah-mudahan ini merupakan panggilan terakhir. Kalau memang tidak juga hadir, maka bukan tidak mungkin hakim bisa mengeluarkan perintah paksa. Karena ini persidangan pidana yang wajib dihadiri oleh terdakwa. Kami menyesalkan adanya panggilan sidang yang di Jakarta Timur itu. Mengapa? Karena surat panggilannya tidak sah. Yang mana di situ kan hakim memberi kesempatan. Yang mana di putusan itu tidak ada menyatakan hakim memberi kesempatan, tidak ada. Ya kan? Bahkan dia bilang itu adalah otonom, adalah hak jaksa. Oh tidak, itu inisiatif hakim. Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tidak memenuhi undangan sidang pokok perkara utama yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis kemarin dengan alasan menghadiri sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi ketidakhadiran Dr. Tifa, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menuding Dr. Tifa mangkir dari persidangan pokok perkara utama. Alasan Dr. Tifa lebih memilih menghadiri sidang gugatan pra-peradilan bagi Rifai tidak bisa diterima. Meski digelar secara bersamaan, sidang pokok perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mewajibkan terdakwa hadir di persidangan, berbeda dengan sidang pra-peradilan yang bisa diwakilkan tim penasihat hukumnya. Ketidakhadiran Dr. Tifa pada persidangan kemarin, Majelis Hakim memutuskan menunda sidang hingga 2 minggu dan akan kembali dilanjutkan pada tanggal 27 Agustus 2026. Rifai berharap pada sidang selanjutnya Dr. Tifa hadir dan jika kembali mangkir, bukan tidak mungkin, Hakim akan memerintahkan penjemputan paksa. Sebenarnya tadi juga saya ikuti juga persidangan di PN Timur. Sekalipun melalui elektronik ya. Jadi sebenarnya PN Timur sudah menggelar sidang dan tidak terpaku dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa. Terbukti hari ini pun persidangan digelar. Namun karena Ibu Tifa tidak menghadiri ya tanpa alasan yang jelas ya, atau bisa juga disebut mangkir ya dari panggilan pengadilan. Ya, karena bagaimanapun sebenarnya kalaupun beliau mengklaim di hari yang sama ada sidang pra-peradilan, sementara sidang pra-peradilan itu bisa diwakilkan oleh penasihat hukum. Sedangkan ke sidang pidana beliau di PN Timur itu tidak bisa diwakilkan, karena sifat penasihat hukum itu hanya mendampingi. Jadi seharusnya bicara secara yuridis, beliau harusnya menghadiri persidangan di PN Timur, sedangkan untuk pra-peradilan itu diwakilkan. Tapi kenyataannya beliau tidak mengindahkan itu, sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya hakim memberikan penundaan untuk di sidang berikutnya ya. Mudah-mudahan ini merupakan panggilan terakhir. Kalau memang tidak juga hadir, maka bukan tidak mungkin hakim bisa mengeluarkan perintah paksa. Karena ini persidangan pidana yang wajib dihadiri oleh terdakwa. Kami menyesalkan adanya panggilan sidang yang di Jakarta Timur itu. Mengapa? Karena surat panggilannya tidak sah. Surat panggilan itu dibuat bertanggal 10 Agustus ya, dan baru diserahkan pada tanggal 12 kemarin. Ya, padahal menurut KUHAP paling lambat itu 7 hari. Nah, saya nggak mengerti ya apakah benar itu mendadak atau tidak, tapi yang menjadi tidak konsisten, kalau betul undangannya tidak diterima secara patut dan layak, kok pengacaranya bisa hadir semua di sidang? Ya, seharusnya kalau memang tidak layak, tidak patut, ya tidak usah hadir semua. Ini kan juga menunjukkan satu sikap ambigu ya. Kalau di sisi lain mempersoalkan panggilan, tapi di sisi lain penasihat hukumnya hadir semua. Ya, jadi kembali lagi, kalau saya sih tidak melihat ini sebuah bentuk itikat baik ya dari Dr. Tifa khususnya. Karena seharusnya beliau menghormati persidangan yang harus dihadiri dan tidak bisa diwakilkan. Tapi bagaimanapun itu beliau sudah mengambil sikap, ya kita tinggal melihat bagaimana respon pengadilan manakala nanti di persidangan berikutnya tidak hadir. Terkait sidang pra-peradilan yang dihadiri Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bagi Rifai Kusumanegara hanya membuang waktu dan menghabiskan energi lantaran tidak akan mengubah apapun.
Saiwar itu disampaikan kuasa hukum. Jokowi bukan hanya sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam, tetapi juga kritik palu gadam yang menghantam. Dari hasil analisisnya, Rifai menuding Dr. Tifa tidak tertib aturan. Sidang pra-peradilan didaftarkan pada 3 Agustus kemarin, sementara sidang lanjutan pokok perkara sudah didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2026. Jika Dr. Tifa mempunyai nyali, seharusnya memberi perhatian pada sidang yang akan menentukan masa depannya, bukan malah lari mengulur waktu seperti yang dilakukan Roy Suryo, yang tidak mempunyai keberanian menghadapi kasus hukum yang menjeratnya. Seperti diketahui, Dr. Tifa mengajukan gugatan pra-peradilan untuk menggugat perbaikan pasal sangkakan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum. Akibat dari perbaikan pasal itu, status Dr. Tifa menjadi terdakwa setelah sebelumnya batal atas perintah majelis hakim. Meski Dr. Tifa melakukan perlawanan dengan mengajukan pra-peradilan, sidang di PN Jakarta Timur tetap digelar, yang menunjukkan ketegas hakim atas kasus yang sudah setahun bergulir tanpa penyelesaian. Demi kepastian hukum, itulah kini kasus yang dilaporkan mantan Presiden Jokowi sidangkan dan Dr. Tifa diwajibkan hadir sebagai terdakwa. PN Timur tetap menggelar persidangan Bu Tifa yang artinya tidak terpaku oleh pra-peradilan yang diajukan karena memang sebenarnya pra-peradilan ini sudah tidak sesuai ketentuan seperti yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya pra-peradilan itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan ataupun penuntutan, tapi kalau sudah perkara di persidangan maka tidak bisa lagi pra-peradilan. Ya, apalagi kalau kita lihat pra-peradilan ini baru didaftarkan tanggal 3 Agustus, sedangkan perkara ini atau dakwaan ini sudah didaftarkan kembali oleh jaksa itu di tanggal 27 Juli. Jadi sudah jelas perkara ini sudah masuk dulu ke persidangan, sudah didaftarkan, baru kemudian Ibu Tifa mendaftarkan pra-peradilan. Jadi ini berbeda ya dengan konteks yang pra-peradilan Pak Roy yang pra-peradilan pertama ya. Dan kalau pra-peradilan yang kedua, ketiga berikutnya itu juga menurut saya yang Pak Roy nggak tepat juga. Coba sekarang PN Timur lebih bersikap tegas dalam perkara Ibu Tifa. Kalau kita lihat ya contoh ya yang Dr. Tifa ini kan yang diajukan itu sebenarnya isinya bukan substansi pra-peradilan. Seperti kita ketahui bersama yang dimaksud pra-peradilan itu adalah tuntutan terkait penyalahgunaan upaya paksa. Kedua, tuntutan terkait dilakukannya penghentian penyidikan atau penuntutan. Terbatas itu gitu ya. Kalau kita bicara penangkapan, penahanan. Sementara kalau kita ikuti dasar pra-peradilan Ibu Tifa ini tidak membahas hal tersebut. Yang dibahas adalah persoalan kenapa jaksa bersikap untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali dan bukan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Itu jelas bukan substansi pra-peradilan, tapi substansi perlawanan atau eksepsi yang sepatutnya disampaikan dalam persidangan di PN Timur. Sehingga kembali lagi, menurut saya PN Timur juga tetap bersikap untuk menggelar persidangan karena selain melihat substansi pra-peradilan yang tidak tepat, kedua juga diajukannya lampau waktu atau setelah perkara ini sudah keburu didaftarkan di pengadilan, yang artinya pemeriksaan pokok perkara tidak lagi terganggu atau tertunda akibat upaya pra-peradilan yang tidak berdasar tersebut. Ya itu kan pendapatnya penasihat hukum ya boleh-boleh saja, tapi kan sekarang kita saksikan bersama di pasal 75 ayat 4 yaitu undang-undang jelas adanya kemungkinan untuk jaksa melakukan perbaikan satu kali dan mendaftarkannya kembali. Itu jelas norma gitu ya. Tentunya itu sudah diatur sehingga itu hak yang bisa digunakan oleh jaksa. Dan itu yang bicara undang-undang. Kedua, kita dengar betul kan hakim itu setelah membacakan vonis menyampaikan ada 2 upaya hukum yang bisa dilakukan oleh jaksa, baik dengan melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi atau melakukan perbaikan dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat 4. Jadi jelas sekali ya, selain hakim sudah menegaskan, juga normanya ada ya. Lalu ketiga, jaksa sudah melakukan itu dan diterima juga oleh pengadilan. Jadi menurut saya kalau penasihat hukum keberatan ya silakan saja dan tidak akan mempengaruhi juga gitu ya, karena faktanya semuanya sudah berjalan. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana persidangan pertama ini bisa segera dimulai dan Ibu Tifa hadir dalam panggilan sidang berikutnya. Sementara itu, kritik keras datang dari praktisi hukum, senior Petrus Balapationa yang mempertanyakan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengizinkan kuasa hukum Dr. Tifa menempati posisinya duduk di ruang sidang. Menurutnya, ketidakhadirian terdakwa Dr. Tifa menggugurkan statusnya sebagai pendamping hukum. Atas alasan kuasa hukum Dr. Tifa seharusnya menempati kursi pengunjung.
Bagai Petrus yang sudah menjadi kuasa hukum menangani kasus pidana tak terhitung banyaknya, melihat hakim memberikan tempat pada kuasa hukum Dr. Tifa bukan hanya kesalahan fatal, tetapi juga tidak mengetahui acara pidana. Dan beginilah kritik keras Petrus Balapationa melihat sidang tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya telah mengikuti persidangan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya melihat hakim yang memimpin persidangan, boleh saya katakan, sangat tidak memahami hukum acara pidana. Kenapa? Saudara terdakwa Dr. Tifa tidak hadir di persidangan. Dan belum ada pemeriksaan identitas. Tetapi persoalan muncul, kenapa penasihat hukum dari Dr. Tifa duduk sebagai pihak yang bersidang? Alasannya apa? Ketika suatu sidang pidana dibuka, setelah hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, jaksa diperintahkan menghadirkan terdakwa. Setelah terdakwa duduk, ketua majelis memeriksa identitas terdakwa, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan, dan statusnya ditahan atau tidak. Setelah itu terdakwa ditanya, apakah dalam persidangan ini menggunakan penasihat hukum untuk mendampingi? Lalu terdakwa nyatakan ada yang duduk di sebelah kanan. Barulah penasihat hukum menyerahkan surat kuasa dan berita acara sumpahnya. Setelah hakim meneliti dokumen itu, diperlihatkan kepada jaksa dan hakim menyatakan kehadiran penasihat hukum sudah sah. Dalam persidangan yang terjadi, kehadiran penasihat hukum belum memiliki legal standing dalam pemeriksaan. Kenapa? Terdakwa tidak hadir, terdakwa belum menunjuk penasihat hukum, sehingga terdakwa belum didampingi oleh penasihat hukum, dan penasihat hukum belum mempunyai kapasitas untuk berbicara dalam sidang. Tetapi apa yang terjadi? Hakim sangat tidak memahami hukum acara pidana. Kalau kasarnya saya boleh katakan sangat bodoh. Karena penasihat hukum belum mempunyai legal standing untuk berbicara dalam sidang. Kalau terdakwa tidak hadir, perdebatan hanya kepada jaksa penuntut umum yang berhalangan menghadirkan terdakwa. Tidak ada debat dengan penasihat hukum. Dia belum memiliki legal standing untuk berbicara. Oleh karena itu, hakim semacam ini saya kira belum pantas memegang perkara besar seperti ini. Karena hukum acaranya saja tidak paham. Di sisi lain, Dr. Tifa dan kuasa hukumnya tetap fokus pada sidang gugatan pra-peradilan yang kemarin kembali digelar secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang lanjutan tersebut, tim hukum Dr. Tifa dengan tegas mengatakan putusan perbaikan pasal yang digunakan jaksa penuntut umum tidak ada dalam putusan hakim. Berangkat dari pandangan hukum itu, Dr. Tifa melayangkan gugatan untuk mendapatkan kepastian hukum. Lantas, seperti apa jalannya sidang kemarin saat berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum? Pada dasarnya ini perdebatannya itu adalah mengenai penggunaan pasal 75 ayat 4. Apakah benar penuntut umum itu mempunyai hak untuk langsung memperbaiki surat dakwaan tanpa adanya nasihat atau perintah dari hakim? Karena yang diberikan wewenang oleh undang-undang itu adalah hakim. Gitu. Jadi menurut kami tetap, dan pra-peradilan ini juga tidak mengada-ada, kami mendasarkan pada pasal 1 angka 15 yang antara lain adalah mengenai tindakan
tindakan penuntut umum untuk melakukan penuntutan, dan penuntutan yang dilakukan itu adalah yang melawan hukum. Itulah tadi penggunaan. Pada pasal 75 ayat 4 dikatakan di situ adalah hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan memasukkan kembali surat dakwaan. Yang ini yang saya tanyakan atau yang kami tanyakan di dalam pra peradilan ini dan tidak mampu dijawab oleh saudara penuntut umum, yaitu apakah ada hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan memasukkan kembali. Tidak ada. Anda cek, tidak ada itu. Di dalam penetapan tidak ada itu. Di dalam putusan sela tidak ada itu. Karena itulah maka nggak berani disinggung-singgung oleh rekan penuntut umum. Karena memang tidak pernah ada itu. Karena itu apa? Memasukkan kembali menjadi tidak ada dasar hukumnya. Itu yang ingin kami tekankan. Terima kasih. Yang mana di situ kan hakim memberi kesempatan. Yang mana di putusan itu tidak ada menyatakan hakim memberi kesempatan, tidak ada. Ya kan? Bahkan dia bilang itu adalah otonom, adalah hak jaksa. Oh tidak, itu inisiatif hakim. Bahkan dalam putusannya itu sendiri itu tidak disinggung ayat 4 itu, yaitu memberikan kesempatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.